Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman mahasiswa yang ada di seluruh Indonesia. Perkenalkan, di sini saya Lu'lu'ul Humairah, salah satu mahasiswa dari Universitas Ngudi Waluyo. Jadi di sini saya akan sedikit berbincang mengenai apa sih bisnis digital. Sebenarnya bisnis digital itu gimana? Nah, jadi di sini kita kedatangan dari ada dua narasumber. Yang pertama ada Bu Setia Indah Isnawati, Magister Manajemen. Dia salah satu dosen dari Prodi S1 Bisnis Digital. Halo Bu Indah, gimana kabarnya pagi hari ini? Halo Mbak Lulu, hari ini saya kabarnya baik, cerah sesuai dengan cuaca hari ini. Cuaca ya, iya Bu. Dan di sebelahnya ada Kak Atika, dia salah satu mahasiswa dari Prodi S1 Bisnis Digital. Seperti yang saya ketahui, dia itu salah satu mahasiswa yang aktif dalam perkuliahan. Nah, selain aktif dalam perkuliahan, dia juga aktif dalam organisasi, baik himpunan mahasiswa maupun UKM kewirausahaan. Nah, saya kenal Kak Atika ini waktu kegiatan UKM, dan saya tanya, dia itu katanya dari Prodi S1 Bisnis Digital. Nah, sebenarnya bisnis digital itu apa ya Bu, kalau saya boleh tahu? Oke, sorry, ini pertanyaan buat saya atau buat Mbak Atika ya? Buat Bu Indah aja. Buat saya. Jadi prodi bisnis digital itu adalah memang salah satu prodi terbaru di Indonesia. Ya, memang bahkan yang paling baru itu adalah di tahun 2018. Itu Universitas Padjadjaran Bandung ya, baru yang pertama kali mendirikan prodi bisnis digital. Setelah ini 2 tahun belakangan banyak banget universitas, baik sekolah tinggi maupun politeknik maupun institut yang mendirikan prodi bisnis digital ini. Nah, salah satunya adalah Universitas Ngudi Waluyo ini ya. Di UNW ini memang mendirikan prodi S1 bisnis digital ini pada tahun 2020 ya, resmi tahun 2020 dengan kita memang ranahnya untuk bisnis dan marketing. Kalau untuk Unpad tadi memang ada yang IT, ada yang basicnya adalah IT, tapi memang untuk kami, untuk di UNW ini, prodi bisnis digital adalah untuk ranahnya bisnis dan marketing. Berarti mencangkup semuanya ya Bu, kalau di UNW itu? Ya, betul sekali. Karena pada dasarnya memang kembali lagi bahwa namanya adalah bisnis dan digital ya. Jadi bisnis itu adalah kita tahu usaha, wirausahawan. Kemudian kalau digital memang lebih ke digitalisasi, karena kita harus dituntut dengan perkembangan teknologi zaman sekarang yang memang semuanya bahkan sekarang sudah 5.0 ya kan. Jadi memang kita dituntut untuk serba digital, serba online. Jadi salah satu yang bikin kita tetap hidup ya kan adalah bisnis. Apalagi mahasiswa sekarang memang sepertinya lebih suka entrepreneur, betul? Jualan online gitu ya kan? Ya, salah satunya juga suka itu. Kalau Kak Atika sendiri itu jualan online-nya apa Kak? Saya jualan produk kosmetik seperti bedak, maskara, lipstick, eyeshadow, dan masih banyak lagi. Nah, kan Kak Atika ini udah jualan dari rumah ya? Iya. Nah, terus kenapa sih kok Kak Atika itu bisa memilih dari Prodi S1 Bisnis Digital di Ngudi Waluyo ini ya Kak, kalau boleh tahu? Karena saya sangat tertarik dengan bisnis, dan di dunia sekarang ini kan sudah serba digital ya, jadi sangat pas sekali dengan keadaan sekarang ini. Terus tadi kan yang dijelaskan dari Bu Indah, tahun 2018 kan di Unpad kan ada jurusan bisnis digital ya Bu. Nah, terus keunikan dari bisnis digital yang ada di Ngudi Waluyo itu apa ya Bu, kalau boleh tahu? Oke, kalau Unpad sendiri memang basicnya dia adalah ke ranah IT. Jadi memang kalau di UNW ini kita sepakat untuk membawa mahasiswa kita semua, terutama di prodi bisnis digital, untuk menjadi wirausahawan mandiri digital. Kemudian kita juga goals prospek lulusannya adalah untuk startup business employee. Jadi mereka bisa bekerja kalau memang ya kita nggak tahu ya. Jadi namanya juga manusia kan, pasti ada yang punya jiwa bisnis, ada yang punya jiwa kantoran seperti itu. Nah, mereka bisa menggunakan basic ilmunya mereka di bisnis digital untuk bekerja di pekerjaan startup. Jadi misal kayak di Shopee, Tokopedia, segala macam seperti itu. Kemudian uniknya kita juga, kita tidak melulu teori, jadi kita hampir sebagian besar adalah praktik.
memang praktik di sini praktikumnya banyak sekali. Salah satunya adalah fotografi, videografi, kemudian ada praktikum dari keuangan, ada yang namanya pajak transaksi digital, itu kan juga penting banget. Kemudian ada praktikum bisnis model Canvas ya. Jadi itu memang banyak sekali praktikum-praktikum yang memang kita gunakan, yang memang itu adalah ranahnya ke bisnis dan marketing. Jadi memang perpaduan antara bisnis dan juga IT, tapi 80% lebih ke marketingnya. Jadi seperti itu. Jadi dapat disimpulkan ya teman-teman, seperti yang disampaikan dari dosen bisnis digital. Jadi di bisnis digital dari Universitas Ngudi Waluyo itu kita pengaplikasian dari dua, yaitu yang pertama dari teori dan praktik. Untuk teorinya itu kita mencakup semua ya Bu, mulai dari manajemen dibahas juga ya Bu. Terus selain itu ada marketing juga ya Bu. Betul. Nah selain itu untuk prakteknya juga ada konten juga. Konten seperti editing video produk, terus foto produk, seperti itu. Nah kalau dari Kak Atika nih, kan udah berarti semester 2 ini ya Kak, kuliah di Ngudi Waluyo. Nah terus yang kamu rasakan, kan kamu punya bisnis ya, terus masuk ke prodi bisnis digital, apakah ada perkembangan dari bisnis di rumah itu? Maksudnya apakah ada perubahan yang signifikan gitu setelah masuk dari prodi bisnis digital ini? Oh ya, setelah saya masuk prodi bisnis digital ini, bisnis saya tuh jadi lebih berstrategi gitu, manajemennya itu lebih bagus, lebih berkembang gitu ya Kak? Berkembang daripada sebelumnya saya belum mengerti bisnis. Nah terus yang didapat itu apa aja setelah kuliah di sini? Yang saya dapat itu ya seperti tadi, ilmu editing saya dapat, videografi, foto produk juga saya sangat suka ya sangat suka sekali. Dan sangat bermanfaat sekali untuk bisnis online saya. Terus menurut Kak Atika itu kenapa sih kita perlu ambil prodi bisnis digital di masa sekarang? Karena kan sekarang ini dunia serba digital ya, dan bisnis digital itu menurut saya sangat bermanfaat sekali ya Bu Indah ya. Betul. Jadi ya penting gitu buat perkembangan. Ya memang Atika ini memang salah satu mahasiswa yang berprestasi juga, aktif juga, terbukti dia juga ikut UKM kewirausahaan, di kelas juga sering nanya, diskusi, tanya jawab sama dosen-dosen, tugasnya nggak pernah telat ya, dan memang Mbak Atika ini memang lebih ke dia aktivis gitu ya Bu? Kelihatan kalau iya Kak, dari wajahnya kelihatan sih ya. Dari wajahnya emang kelihatan ya. Gitu sih, iya nggak? Iya. Malu kan? Dia dari ngobrolnya, dia cara ngobrolnya dia itu ya. Meskipun malu tapi dia berprestasi ya Bu. Betul, yang penting kan itu. Nanti lama juga kebiasaan. Iya Bu, betul. Nah kalau untuk prospek lulusannya gimana ya Bu kalau kita bisnis digital? Nah kalau prospek lulusan memang tadi saya sudah sentil sedikit ya. Kalau prospek lulusan memang kita lebih ke entrepreneurship. Jadi lebih ke kita mengedepankan mahasiswa untuk bisa membuka bisnisnya mereka sendiri dengan modal semini mungkin. Karena kan zaman sekarang yang namanya buka usaha itu kan pasti kendalanya modal gitu kan. Gimana modalnya gini. Nah, kita memang banyak sekali sistem untuk menjadi seorang entrepreneurship itu. Salah satunya menjadi reseller, ya kan, menjadi dropshipper. Itu kan kalau reseller mungkin ada modal ya, tapi kalau untuk dropshipper itu kan nggak ada modal. Kemudian kita juga prospek lulusannya adalah mengedepankan untuk menjadi bisnis konsultan, ya kan. Kebetulan untuk program Kampus Merdeka, ya kan, salah satunya adalah magang, program permagangan itu kita pengennya mahasiswa ini bisa istilahnya ya, mereka magangnya dapat, pengalamannya dapat, juga mereka sosialnya mereka juga dapat. Jadi kita memang pengennya mahasiswa ini masuk ke desa-desa, masuk ke UMKM seperti itu. Jadi mereka yang ilmu-ilmu mereka tuh bisa berguna untuk masyarakat yang mungkin membutuhkan ilmu-ilmu dari bisnis digital. Karena mereka mungkin kalau misal kayak di desa-desa gitu kan, mungkin UMKM basic digital marketingnya itu mungkin kurang, ya kan, IT-nya mungkin kurang paham. Jadi kita pengennya mahasiswa-mahasiswa untuk
bisa optimal memberikan pelayanan penuh terhadap masyarakat luas gitu sih. Oh, jadi seperti yang Bu Indah sampaikan tadi ya, prospek lulusan dari bisnis digital itu nggak hanya kita jadi karyawan kantoran, tapi kita yang pertama pastinya kita akan lebih berpeluang untuk jadi seorang entrepreneurship gitu ya Bu. Ya, betul. Karena pas perkuliahan juga udah diajarkan dari nol, mulai dari nol apa itu bisnis sebenarnya, terus dari bisnis itu diaplikasikan ke digital sesuai pada masa sekarang yang serba digital gitu ya Bu. Betul. Oke, satu hal lagi mau saya sampaikan bahwa prodi bisnis digital ini juga termasuk pendiri. Jadi kebetulan baru ini ya, baru 3 hari kemarin kami salah satu ya dengan kaprodi kami Pak Jaya itu menghadiri Asosiasi Profesi Bisnis Digital Indonesia di Bandung di Unpad tadi. Jadi memang kita mendirikan APBISDI, Asosiasi Profesi Bisnis Digital Indonesia. Ini pertama kali diresmikan, pertama kali ada di Indonesia baru ini, dan kami dari UNW termasuk pendirinya ya, dari sekitar 32 kampus ya, atau ke-32 perguruan tinggi itu mendirikan bersama-sama di Unpad Bandung. Jadi memang ini salah satu kebanggaan tersendiri ya bagi kami bahwa UNW bisa menjadi salah satu pionir ya adanya APBISDI ini. Dan ini saya yakin ke depan APBISDI ini akan menaungi berbagai macam profesi bisnis digital, termasuk digital marketer, termasuk segala hal yang segala hal yang menaungi di bawah keilmuan bisnis dan digital itu sendiri. Jadi itu termasuk banggaan buat kita semua. Nah, itu kan tadi APBISDI ya Bu. Sebenarnya itu gimana ya Bu? Apakah itu cuma wadah perkumpulan dari mahasiswa lulusan bisnis digital atau ada wadah lainnya gitu Bu? Jadi APBISDI itu memang sebenarnya karena gini, bisnis digital itu atau profesi bisnis digital itu kan sangat baru di Indonesia. Jadi memang belum banyak atau masih sangat terbatas, dan ini memang menjadi pendirinya, kita memang sebagai pendirinya. Jadi APBISDI adalah wadah untuk kita semua, baik mahasiswa, baik praktisi, baik akademisi di bawah naungan bisnis digital untuk mengembangkan keilmuan tentang bisnis dan digital. Jadi tidak hanya mahasiswa, tapi praktisi juga, tapi akademisi juga. Segala hal yang tentang mengedepankan tentang membahas tentang dunia digital marketing itu masuk ke APBISDI gitu. Baik Bu, bisa dipahami. Yep. Oke teman-teman, jadi bisa disimpulkan ya untuk podcast pada pagi hari ini. Yang pertama pastinya prospek lulusan dari bisnis digital itu, kita selain jadi karyawan di perusahaan, pastinya juga kita bisa mendirikan sebuah perusahaan, jadi seorang entrepreneurship. Dan buat yang masih minim modal, kita itu bisa membuka usaha yang tanpa modal. Salah satunya seperti dengan menjadi dropshipper, terus reseller. Tapi kalau untuk reseller itu kan ada modalnya. Nah, jadi disarankan dari Bu Indah tadi, kalau mungkin untuk mahasiswa yang ada di Indonesia ingin memulai bisnis, bisa jadi dropshipper. Selain itu, untuk bisnis digital di Universitas Ngudi Waluyo itu juga di sini meskipun masih baru, tetapi bisa dilihat dari salah satu mahasiswanya, Atika Stior ini menjadi saksinya. Dia punya usaha sendiri di rumah, dan usahanya tuh bisa berkembang setelah masuk dalam bisnis digital Universitas Ngudi Waluyo. Cukup sekian podcast cerdas, podcast untuk mencerdaskan. Sampai ketemu lagi di UNW Podcast. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Bu Indah, terima kasih Kak Atika.